Selamat berjumpa kembali dengan saya, Robertus Marianus Narung, di channel YouTube saya, Berita Pendidikan. Nah, kali ini teman-teman, saya akan berbagi tentang rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2021. Nah, ini adalah resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Saya mendapatkan informasi ini, itu dari grup Telegram. Kebetulan saya masuk ke dalam grup Telegram. Saya akan berbagi kepada teman-teman semua yang saat ini sedang menantikan informasi ini. Nah, di sini sebelum saya masuk pada jadwal pelaksanaan seleksi, baik itu pengumuman pendaftaran maupun pelaksanaan seleksi, saya akan membahas dulu bagaimana rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2021. Nah, kita lihat bahwa ada 23 pemerintah provinsi yang mengusulkan kebutuhan CPNS dan juga P3K. Ada di sana guru dan non-guru. Dari 23 pemerintah provinsi ini, jumlah kebutuhannya adalah 126.342 peserta yang dibutuh. Nah, bagaimana dengan formasi gurunya? Formasi guru di Pemprov itu 115.393. Lalu non-gurunya 10.949 orang. Nah, dari kedua jenis formasi ini, formasinya dibagi atas dua. Kebutuhan untuk CPNS-nya itu sejumlah 8.059 peserta. Nah, kebutuhan atau lowongan untuk P3K itu 118.283. Kemudian, ada 387 pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang mengusulkan kebutuhan, baik CPNS maupun P3K. Nah, jumlahnya itu 510.901 orang atau peserta. Kemudian, dari jumlah tersebut itu dibagi ke dalam dua formasi, ada formasi guru dan juga formasi non-guru. Nah, formasi guru itu dibutuh 414.756 peserta dan non-gurunya itu dibutuhkan 96.145 peserta. Lalu kebutuhan ini dibagi menjadi dua formasi. Nah, untuk CPNS-nya sendiri itu dibutuhkan 77.294 peserta. Nah, untuk P3K-nya dibutuhkan 433.607 peserta. Nah, ini adalah kebutuhannya. Kebutuhan baik untuk P3K maupun CPNS. Lalu bagaimana dengan formasi guru? Nah, kita lihat guru itu hanya dibuka formasi P3K. Nah, sekarang kita lihat jadwal pelaksanaan seleksi maupun pengumumannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di bagian pertama itu adalah jadwal seleksi sekolah dinas. Nah, kita lewati. Nah, di sini jadwal untuk CPNS dan juga P3K non-guru. Nah, itu akan disampaikan pada minggu ketiga bulan Maret ini. Kemudian pendaftaran itu akan dibuka pada bulan Mei dan bulan Juni. Nah, ini untuk non-guru ya, CPNS dan P3K non-guru. Kemudian seleksinya akan dilaksanakan pada Juli, Agustus, September, dan Oktober. Nah, dari hasil seleksi itu akan diumumkan kelulusannya itu pada bulan November. Dan pemberkasan serta penetapan NIP bagi CPNS dan juga NP atau nomor pegawai bagi P3K itu akan dilaksanakan pada bulan November
Desember 2021, dan Januari 2022. Kemudian kita masuk pada P3K Guru. Nah, pelaksanaan P3K Guru itu akan disampaikan atau diumumkan formasinya ke Pemda itu pada minggu ketiga bulan Maret ini, tahun 2021. Lalu pendaftarannya itu akan dilaksanakan pada bulan Mei dan bulan Juni. Nah, ada sedikit perbedaannya di sini, bahwa seleksi P3K untuk guru itu dilaksanakan dalam 3 tahap. Nah, teman-teman jangan berpikir bahwa ketiga tahap ini diikuti semua. Tetapi 3 tahap ini diikuti salah satu. Namun, ketika teman-teman tidak lulus pada tahap pertama, bisa mengikuti lagi di tahap kedua. Dan ketika tidak lulus pada tahap kedua, dapat mengikuti di tahap ketiga. Nah, seleksi di tahap pertama itu akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus. Pertengahan bulan Agustus. Itu seleksi tahap pertama. Ketika teman-teman lulus pada seleksi tahap pertama ini, maka akan mengikuti pemberkasan dan juga penetapan nomor pegawainya itu pada minggu terakhir Agustus dan juga pada bulan September 2021. Lalu teman-teman yang tidak lulus pada tahap pertama dapat mengikuti seleksi di tahap kedua, dan itu akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober 2021. Ketika lulus, maka akan mengikuti pemberkasan dan juga menunggu penetapan nomor pegawainya itu pada minggu terakhir bulan Oktober dan juga bulan November. Nah, tahap ketiga, ketika tidak lulus di tahap kedua, teman-teman bisa mengikuti seleksi tahap ketiga, yaitu tahap terakhir. Yakni terjadi pada bulan Desember minggu pertama dan minggu kedua tahun 2021. Nah, ketika teman-teman lulus, sama seperti tadi, mengikuti pemberkasan dan juga penetapan nomor pegawainya itu di bulan minggu terakhir bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022. Oke. Sedikit informasi juga bahwa akhir Maret 2021 itu formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK. Lalu yang kedua, instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikannya. Kementerian Pan-RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN di tahun 2021. Nah, instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN, dan tidak dipungut biaya. Nah, ini sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, dan saya sudah merasakan ini. Kebetulan saya adalah CPNS angkatan 2019 dan saat ini saya masih menyandang status CPNS. Semoga saja, berdoa saja, semoga sebentar lagi saya menjadi PNS dan akan mengikuti prajabatan atau latihan dasar CPNS di tahun 2021 ini. Semoga virus corona ini cepat berlalu. Nah, untuk pelaksanaan seleksi ASN itu, non-guru akan menggunakan sistem CAT BKN. Lalu guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud. Nah, ini perbedaannya. Kalau kami dulu di seleksi CPNS, itu menggunakan sistem CAT BKN. Nah, tahun ini kebetulan saya adalah guru, mengikuti seleksi CPNS 2019-2020. Kami menggunakan sistem CAT BKN. Namun ada perbedaan untuk tahun ini.
guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud. Nah, kita tunggu saja hari H-nya seperti apa nanti. Dan saya juga mendengar informasi bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menyediakan tryout di SIM PKB. Bagi teman-teman guru yang sudah memiliki SIM PKB, silakan akses SIM PKB-nya dan mengikuti tryout dan juga belajar materi yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti seleksi P3K ini. Saya lihat bahwa tahun 2021 ini untuk seleksi P3K-nya sedikit dimudahkan karena disediakan materinya. Kami dulu pada seleksi CPNS materinya tidak disediakan. Silakan cari sendiri. Ya, kamu kalau mau lulus ya silakan cari dan juga belajar. Nah itu. Nah sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan materinya, materi tes yang akan diuji pada seleksi P3K. Silakan teman-teman akses di SIM PKB. Di SIM PKB masing-masing teman-teman, silakan mengikuti tryout-nya, silakan mengikuti kegiatan-kegiatan yang disarankan di SIM PKB tersebut. Semoga berhasil. Saya berdoa kepada teman-teman yang menonton video saya, semoga mendapatkan informasi dan juga mendapatkan hasil yang memuaskan dari tes kali ini. Semangat belajar dan jadilah guru yang membawa inovasi dan juga membawa perubahan bagi pendidikan nasional atau bangsa Indonesia kita.